Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang uji Chi-square test, alat analisis data kategorikal dalam bisnis. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk perkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan saya sendiri, Yusdita Nursiti Aswati, dengan akhiran NIM 1066. Saya Rianin Sawati dengan akhiran NIM 1067. Saya Tatiwa Fatmawati dengan akhiran NIM 1071. Saya Fatimah Lanisa dengan akhiran NIM 1076. Saya Desya Putra dengan NIM 2408 1020 1131. Nama saya Arifin Falasfatina Manullah dengan NIM 2408 1020 1143. Baik, di sini kami akan membahas yang pertama yaitu uji Chi-square untuk perbedaan antara dua proporsi. Yang kedua, uji Chi-square untuk perbedaan lebih dari dua proporsi. Dan yang ketiga, Chi-square untuk independensi. Untuk penjelasan mengenai definisi sederhana dari uji square akan dijelaskan oleh rekan saya. Definisi sederhananya, uji kuadrat adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara frekuensi yang diamati, data real, ataupun frekuensi yang diharapkan jika tidak ada hubungan atau perbedaan. Uji square ini membantu kita menentukan apakah ada perbedaan yang terlihat dalam data benar-benar signifikan atau hanya terjadi kebetulan saja. Fokus utamanya adalah data kategorial, data yang dikelompokkan dalam kategori seperti iya atau tidak, puas atau netral ataupun tidak puas, dan segmen pasar, seperti premium, reguler, ataupun ekonomi. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu uji Chi-square untuk perbedaan antara dua proporsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk jenisnya sendiri, yang pertama ada uji Chi-square untuk perbedaan dua proporsi, yaitu membandingkan proporsi karakteristik antara dua kelompok independen. Caranya untuk membandingkan dua kelompok tersebut berdasarkan jawaban kategorik, misalnya iya atau tidak. Nah, tujuan penggunaan dalam bisnis, uji square bukan hanya alat statistik, tetapi juga digunakan sebagai alat bantu manajerial. Dalam yang pertama, mengubah data survei menjadi informasi yang ditindaklanjuti oleh manajemen. Yang kedua, membantu menjawab pertanyaan seperti apakah pelanggan di dua cabang berbeda mempunyai tingkat kepuasan yang sama. Dan terakhir adalah hasilnya membantu dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat dan juga objektif. Di sini ada studi kasus dalam upaya meningkatkan kepuasan dalam pelanggan, para manajer di TC Resort Properties mengajukan pertanyaan penting untuk dianalisis, yaitu apakah Anda cenderung menginap di hotel itu lagi? Pertanyaan ini diajukan kepada tamu yang menginap di dua hotel berbeda milik perusahaan, yaitu Beachcomber dan Elite Server. Berdasarkan jawaban ya atau tidak dari survei tersebut, manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi signifikan antara tamu di kedua hotel dalam hal kecenderungan untuk kembali menginap. Contoh pertanyaan bisnis, apakah proporsi tamu yang puas di hotel Beachcomber sama dengan di hotel Server? Data survei di atas didapatkan ada 227 responden di Beachcomber dan ada 262 di Wine-Server. Hasilnya menunjukkan ada 71,8% tamu Beachcomber ingin kembali, sedangkan 58,85% tamu Wine-Server juga ingin kembali. Selisih ini cukup mencolok, tapi apakah signifikan secara statistik? Kita uji menggunakan hipotesis H0. Jadi di H0 itu tidak ada perbedaan proporsi karena H1 sama dengan H2. Sedangkan di H1 itu ada perbedaan proporsi karena P1 tidak sama dengan H2. Jika hasilnya signifikan, maka benar-benar ada perbedaan nyata di antara kedua hal tersebut. Jadi implikasi dalam bisnisnya yang pertama yaitu investasi lebih lanjut, mengapa ada perbedaan, dan yang kedua itu identifikasi praktik terbaik dari hotel dengan performa yang lebih baik. Yang ketiga yaitu menerapkan perbaikan di hotel dengan performa yang lebih rendah. Oke, untuk slide selanjutnya, bagaimana jika hasilnya itu tidak signifikan? Itu berarti tingkat kepuasan atau niat untuk kembali tamu relatif sama di kedua hotel. Nah, dalam situasi ini, strategi manajemen bisa berfokus pada yang pertama, yaitu fokus pada faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepuasan tamu. Yang kedua, yaitu pertimbangkan strategi peningkatan layanan yang sama untuk kedua hotel tersebut. Yang ketiga, analisis lebih lanjut tentang alasan spesifik ketidakpuasan dari kedua hotel.
Jadi kesimpulannya, statistika bisnis berperan penting dalam membantu manajemen memecahkan masalah melalui analisis data yang objektif. Salah satu alat yang digunakan adalah uji Chi-square yang bermanfaat untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok dalam data kategorik, seperti kepuasan pelanggan. Melalui studi kasus pada industri perhotelan dapat dilihat bagaimana hasil survei pelanggan dianalisis untuk menilai perbedaan tingkat kepuasan antara dua hotel. Hasil analisis ini memberikan dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat, seperti meningkatkan kualitas layanan atau mempertahankan strategi yang sudah efektif. Dengan demikian, penggunaan statistika bisnis tidak hanya memperkuat proses pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu uji Chi-square untuk perbedaan lebih dari dua proporsi. Uji Chi-square untuk perbedaan lebih dari dua proporsi adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam proporsi kategori tertentu, misalnya iya atau tidak, antara tiga atau lebih kelompok yang berbeda. Nah, untuk tujuan penggunaan dalam bisnisnya itu sendiri, yang pertama, menggunakan data pelanggan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti, data-driven decision. Yang kedua, menilai apakah performa layanan antar unit atau perbagian dalam hal ini hotel berbeda atau signifikan. Yang ketiga, menentukan apakah perbaikan layanan itu perlu dilakukan secara menyeluruh atau fokus pada unit tertentu saja. Yang keempat, mendukung perencanaan strategi pemasaran dan manajemen operasional berdasarkan hasil statistik yang nyata. Dalam dunia bisnis, penggunaan uji ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Contohnya, manajemen bisa menilai apakah kinerja antar unit layanan atau cabang itu berbeda secara signifikan. Kalau ternyata ada perbedaan, maka keputusan seperti perbaikan layanan atau fokus promosi bisa dilakukan dengan lebih terarah. Selain itu, uji ini juga sangat bermanfaat dalam perencanaan strategi pemasaran. Jadi, bukan cuma tahu performa keseluruhannya, tapi juga tahu unit mana yang paling butuh perhatian. Setelah kita tahu tujuan pengujiannya nih, sekarang kita masuk ke bagian data survei yang akan dianalisis oleh manajemen TC Resort Properties yang memiliki 3 hotel eksklusif yaitu Golden Palm, Palm Royal, dan Palm Princess yang ingin mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan mereka. Untuk itu, mereka melakukan survei kepada para tamu dengan pertanyaan sederhana, yaitu apakah proporsi tamu yang puas dengan ketiga hotel TC Resort Properties? Responden hanya akan memilih antara iya atau tidak, dan totalnya ada 700 tamu yang berpartisipasi dalam survei ini. Dan hasilnya dibagi berdasarkan hotel tempat mereka menginap. Dengan data ini, kita bisa menerapkan uji Chi-square untuk melihat apakah perbedaan proporsi puas dan tidak puas antar ketiga hotel itu signifikan atau tidak. Dari sini, kita bisa lihat jumlah tamu yang menjawab iya itu paling banyak berasal dari Palm Royal, disusul oleh Palm Princess, dan yang paling sedikit dari Golden Palm. Sebaliknya, jumlah tamu yang tidak puas paling banyak ada di Golden Palm. Ya, kalau ternyata signifikan, artinya ada perbedaan nyata di antara ketiganya, dan itu menjadi dasar manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, untuk hipotesis yang diuji yaitu H0, P1 sama dengan P2 sama dengan P3, yang dimana P1, P2, P3 ini adalah proporsi populasi untuk karakteristik yang diminati di setiap kelompok, dan H1 yang paling tidak ada satu proporsi yang berbeda dari yang lain. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa uji Chi-square untuk perbedaan lebih dari dua proporsi adalah alat statistik yang sangat berguna ketika kita ingin membandingkan proporsi kategori tertentu antara tiga kelompok atau lebih. Dalam studi kasus yang sudah saya jelaskan tadi, kita melihat bagaimana manajemen dari TC Resort Properties bisa menggunakan uji ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan kepuasan pelanggan yang signifikan di antara ketiga hotel mereka. Jika uji ini menghasilkan hasil yang signifikan, maka keputusan bisnis bisa dibuat dengan lebih terarah. Misalnya, fokus memperbaiki layanan di hotel tertentu yang performanya paling rendah. Sebaliknya, jika tidak signifikan, maka strategi pelayanan bisa diterapkan secara merata karena tidak ada perbedaan yang mencolok. Kesimpulannya, uji ini bukan hanya sekedar soal angka, tapi juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, efisien, dan berbasis data nyata, yang bukan sekedar hanya dengan asumsi. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana uji Chi-square dilakukan dan interpretasi hasil tabel-tabelnya, sekarang kita masuk ke tahap bagian paling penting, yaitu bagaimana menafsirkan hasilnya dan melanjutkan ke analisis lanjutan, khususnya dengan prosedur Marashchielo. Kalau hasil uji Chi-square kita signifikan, itu artinya ada setidaknya satu kelompok yang berbeda proporsinya.
secara nyata dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi kita belum tahu kelompok mana yang berbeda. Dari sudut pandang bisnis, hal tersebut mengindikasikan ada perbedaan perilaku atau karakteristik antar kelompok. Maka kita perlu melanjutkan ke analisis yang lebih dalam untuk mengidentifikasikan kelompok mana yang sebenarnya paling berbeda, dan disinilah prosedur Marshall itu masuk. Jika ternyata hasilnya tidak signifikan, maka kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi yang berarti antar kelompok. Ini berarti sangat strategi bisa diterapkan secara umum ke semua kelompok tanpa perlakuan khusus. Namun, biasa juga berarti bahwa ada faktor lain yang belum kita perhatikan yang lebih memengaruhi hasil. Bagian prosedur Marshall. Lanjut ke prosedur Marshall. Prosedur ini adalah analisis lanjutan ketika hasil uji chi-square itu signifikan. Tujuannya untuk mencari tahu kelompok mana yang sebenarnya beda proporsinya. Cara kerjanya itu sederhana. Yang pertama yaitu kita hitung selisih proporsi antar pasangan kelompok. Yang kedua itu bandingkan dengan nilai-nilai kritis. Yang ketiga, kalau selisihnya lebih dari nilai kritis, maka kedua kelompok tersebut berbeda secara signifikan. Nilai tambah dari prosedur Marshall ini sangat besar dalam konteks bisnis, yaitu yang pertama kita bisa tahu secara spesifik kelompok mana yang butuh perhatian lebih, dan yang kedua yaitu bisa fokus perbaikan ke divisi atau wilayah tertentu, dan yang terakhir yaitu efisiensi dalam alokasi sumber daya jadi meningkat. Nah, jadi secara garis besar uji chi-square memberitahu ada atau tidaknya perbedaan, sedangkan Marshall ini membantu kita untuk menentukan siapa yang berbeda, sehingga strategi bisnis kita bisa jadi lebih tepat sasaran. Oke. Nah, di sini saya akan membahas tentang uji chi-square untuk independensi. Penggunaan uji chi-square independensi untuk menguji apakah ada hubungan atau asosiasi atau tidak independen antara dua variabel kategorikal pada satu kelompok sampel. Artinya, kita ingin melihat apakah distribusi satu variabel berbeda secara signifikan tergantung pada kategori dari variabel lain. Misalnya, apakah jenis pekerjaan seseorang tergantung pada tingkat pendidikannya. Lalu, apakah kepuasan pelanggan terhadap hotel bergantung pada alasan mereka tidak kembali. Perbedaan dengan uji sebelumnya. Nah, uji statistik. Uji perbedaan proporsi tujuannya membandingkan satu variabel kategorikal di antara beberapa kelompok. Contohnya, apakah proporsi laki-laki dan perempuan menyukai produk A berbeda? Lalu yang kedua, uji chi-square independensi. Tujuannya menguji hubungan atau keterkaitan antara dua variabel kategorikal dalam satu kelompok. Contohnya, apakah jenis kelamin berhubungan dengan preferensi warna kemasan produk. Hipotesis yang diuji. H0 atau hipotesis 0. Kedua variabel kategorikal independen satu sama lain. Tidak ada hubungan antara keduanya. H1 atau hipotesis alternatif. Kedua variabel kategorikal tidak independen. Artinya ada hubungan antara keduanya. Manfaat uji chi-square dalam dunia bisnis. Yang pertama, sangat penting untuk segmentasi pasar yang lebih tajam. Yang kedua, berguna dalam personalisasi produk berdasarkan data demografis atau perilaku. Lalu yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pemasaran yang lebih efisien dan terarah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil dan implikasi dalam bisnis. Yang pertama yaitu jika hasil signifikan. Artinya, ada hubungan atau asosiasi yang berarti antara kedua variabel kategorikal yang diuji. Dan implikasinya dalam bisnis yang pertama yaitu ditemukannya hubungan signifikan membantu dalam segmentasi pasar berdasarkan faktor-faktor tertentu. Misalnya, alasan pelanggan tidak kembali berdasarkan tempat menginap. Yang kedua yaitu dapat dilakukan personalisasi produk atau layanan yang sesuai dengan segmen pasar yang ditemukan. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran dapat diarahkan secara fokus dan efisien. Yang keempat yaitu perusahaan dapat memperbaiki layanan secara spesifik sesuai akar permasalahan tiap kelompok pelanggan. Yang selanjutnya yaitu jika hasil tidak signifikan. Artinya tidak ditemukan cukup bukti adanya hubungan antara kedua variabel, maka mereka dianggap independen.
Dan implikasinya dalam bisnis yang pertama yaitu variabel-variabel tersebut mungkin tidak efektif untuk digunakan sebagai dasar segmentasi atau strategi pemasaran. Yang kedua yaitu perlu mencari faktor lain yang lebih mengubah perilaku konsumen. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan yang lebih umum atau luas dalam strategi pemasaran. Yang selanjutnya yaitu studi kasus. Jadi ada sebuah studi kasus yaitu sebuah perusahaan minuman ingin mengetahui apakah preferensi jenis kemasan berupa botol, kaleng, atau kotak berkaitan dengan usia konsumen. Mereka melakukan survei terhadap 300 responden dari 3 kelompok yaitu remaja, dewasa, dan lansia. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat hubungan antara kelompok usia konsumen dan jenis kemasan produk yang disukai? Entah itu botol, kaleng, atau kotak. Nah, penyelesaian studi kasusnya yang pertama yaitu data survei. Nah, di dalam data survei tersebut dikelompokkan menjadi 3 usia yaitu dewasa, remaja, dan lansia. Yang pertama yaitu remaja. Nah, yang memilih remaja memilih botol yaitu sebanyak 30 responden. Kemudian yang memilih kaleng ada 50 responden, yang memilih kotak ada 20 responden, dan totalnya yaitu sebanyak 100. Yang kemudian pada kelompok usia dewasa, yaitu dengan memilih 25 botol, yang memilih kaleng 35 dan yang memilih kotak 40. Jadi totalnya 100. Yang selanjutnya yaitu kelompok usia lansia, yaitu yang memilih botol sebanyak 15, yang memilih kaleng sebanyak 25, dan yang memilih kotak sebanyak 60, sehingga totalnya adalah 100. Jadi total keseluruhan responden yaitu sebanyak 300. Yang selanjutnya yaitu analisis dengan uji Chi-square. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah preferensi kemasan berhubungan dengan kelompok usia responden. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Nah, dalam hipotesis ini ada H0 dan H1. H0 adalah tidak adanya hubungan antara usia dan jenis kemasan atau independen. Yang kedua yaitu H1, yaitu ada hubungan antara usia dan jenis kemasan atau tidak independen. Yang kedua yaitu tingkat signifikansi yaitu alfa sama dengan 0,05. Yang selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Nah, yang pertama yaitu jika hasil uji Chi-square signifikan atau p-value kurang dari 0,5. Terdapat hubungan nyata antara usia dan jenis kelamin yang disukai. Implikasinya dalam bisnis yaitu satu, segmentasi pasar lebih tajam. Yaitu yang pertama yaitu remaja cenderung menyukai kaleng atau bisa ditargetkan dengan desain energik atau sporty. Yang kedua yaitu lansia lebih suka kotak. Maka kemungkinan karena lebih mudah dibuka atau lebih praktis di bawah. Yang ketiga yaitu dewasa memiliki preferensi lebih merata, namun lebih memilih kotak. Yang kedua yaitu strategi pemasaran dan desain produk bisa disesuaikan. Yang pertama yaitu menggunakan data ini untuk desain atau kemasan yang berbeda kelompok umur. Yang kedua yaitu kemasan produk bisa menyesuaikan untuk peningkatan penjualan di masing-masing segmen. Yang ketiga yaitu produksi dan distribusi lebih efisien. Kemasan bisa dikustomikasi berdasarkan target pasar utama di wilayah tertentu. Yang selanjutnya yaitu jika hasil uji Chi-square tidak signifikan atau p-value-nya lebih besar sama dengan 0,05. Maka tidak ada bukti hubungan antara usia dan kemasan yang dipilih. Nah, implikasinya dalam bisnis adalah yang pertama, preferensi kemasan tidak dipengaruhi oleh usia. Yang kedua yaitu perusahaan tidak perlu memproduksi banyak variasi kemasan untuk kelompok umur yang berbeda. Yang ketiga yaitu dapat fokus pada faktor lain seperti harga, merek, rasa, promosi dalam strategi pemasaran. Kesimpulan dari penyelesaian studi kasus tersebut adalah melalui uji Chi-square, perusahaan dapat menilai relevansi usia sebagai faktor penentu preferensi kemasan. Jika terdapat hubungan yang signifikan, strategi kemasan dan promosi bisa diubah berdasarkan data. Nah, jika tidak, perusahaan bisa menghemat biaya produksi dengan menawarkan kemasan yang beragam. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi kami. Semoga apa yang
kami terangkan bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kalian semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.